Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar guys? Dimanapun kalian berada. Selamat datang dalam program Rusyuh Rusyus, Rumpi bersama Sasyus. You. Guys, malu banget guys. Tapi nggak apa-apa ya, demi kalian kita rela mempermalukan diri sendiri. Astagfirullah. Jangan lah ya, jangan dong. Jangan. Ya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Amin. Alhamdulillah, di episode pertama Rusyuh Rumpi bersama dengan Sasyus. Ini Sasyus nggak akan sendiri karena akan ditemanin oleh satu gadis cantik. Ya sudah tidak gadis lagi. Namanya adalah Naomi. Selamat datang di Rusyuh, Naomi. Terima kasih Kak Sasa. Sama-sama. Makasih lo udah mau diwawancara di Rumpi Taman Jalita bersama dengan Sasyus. Sama-sama. Aduh, saya grogi nih. Nggak apa-apa. Sama, karena kakak juga grogi. Kita berdua grogi. Tos dulu, tos. Iya. Jadi sekarang ini guys, kita udah kedatangan tamu spesial. Namanya Naomi. Dan Naomi ini sekarang tinggal di Malaysia. Dan kita nanti akan tanya-tanya tuh, gimana ceritanya Naomi bisa hijrah dari Jakarta menuju ke Malaysia, ke Penang guys. Nah, aduh, gitu. Itu agak complicated. Pasti berliku-liku ya. Iya. Menukik dan menurun dan berbelok-belok ya pasti ceritanya. Luar biasa. Awalnya memang ke Malaysia itu gara-gara mau liburan Kak Sasa. Oh, awalnya mau liburan, oke. Liburan, terus yang kedua, ketiga kali akhirnya ada ketertarikan buat lanjutin S2. Akhirnya kita kembalilah ke Penang. Oke, and then untuk cari kampus. Akhirnya cari, ternyata kampus yang diinginkan itu nggak ada major yang sesuai dengan aku. Oh, tidak ada jurusan yang kamu mau gitu ya? Iya, yang sesuai tuh nggak ada, karena kan kebetulan di Penang ini kampus yang terbaiknya itu berhubungan dengan sains kan. Oh, ya baik. Jadi rencana awal pengen kuliah di USM, ambil S2. Betul. Terus akhirnya S2-nya nggak jadi, malah ketemu jodoh guys. Aduh, itu yang dinamakan dengan blessing in disguise ya. Itulah guys, tapi sampai sekarang gara-gara menikah, S2-nya nggak jadi. Oke guys, jadi Naomi ini adalah warga negara Indonesia, sekarang tinggal di Malaysia. Sudah sejak tahun 2019 bulan Desember. Nah, kalau kakak Desember 2020. Kita selisih setahun ya di sini ya. Dan Naomi ini berapa bersaudara? 3. 3 bersaudara. Paling bontot. Oh, anak bungsu. Yang pertama, kedua? Yang pertama, kedua itu abang. Dua-duanya abang ya? Wow. Satu-satunya perempuan. Oke, jadi ketika Naomi memutuskan untuk memilih menikah dengan warga negara asing, warga negara Malaysia, respon dari keluarga gimana nih? Karena kan anak ragil, perempuan pula kan gitu. Gimana respon mama papa gitu? Wah, kalau ditanya respon pasti nano-nano ya. Terutama mama, karena itu tadi, karena anak perempuan satu-satunya, udah gitu yang paling bungsu. Jadi yang diharapkan yang paling dekat. Tapi akhirnya dapat jodoh di sana ya, sebenarnya mereka susah waktu dulu, susah nerima, tapi akhirnya pelan-pelan kita bisa yakinin, ya akhirnya orang tua oke. Gitu. Jadi memang salah satu ini juga ya, pesan ya mungkin buat teman-teman yang sekarang sedang barangkali berencana untuk menikah dengan warga negara asing, libatkanlah orang tua. Minta restunya terlebih dahulu gitu. Nego tipis gitu. Untuk meyakinkan mereka bahwa pilihan kita itu sudah tepat gitu. Dan tentunya kan itu butuh perjuangan ya. Maksudnya kalau bisa sih kita berusaha agar siapapun yang kita nikahin itu adalah orang yang disetujuin, sudah mendapatkan approval dari orang tua gitu. Karena restu orang tua itu restu Tuhan. Betul sekali. Oke, sekarang kita lanjut. Kita mau bahas tentang prosedur pernikahan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Nomi nikahnya di Malaysia atau di Indonesia tuh? Pertama di Indonesia, tapi guys sebelum ngomongin soal proses, kalian harus siap dulu yang namanya keribetan. Aduh, itu prosesnya ribet banget. Proses dari pertama ngurus sampai selesai itu butuh berapa lama, Nom?
Kalau dulu aku proses hanya untuk dokumentasi ya, legalitas itu sebulan cukup, karena aku dulu itu memang sengaja resign dulu dari kantor untuk fokus Mengurus ngurusin pernikahan? semuanya. Iya, betul. Jadi setiap hari itu aku urusin, setiap hari, benar-benar setiap hari. Itu semua selesai dalam 1 bulan kurang lah. Tapi kalau untuk kalian yang bekerja atau punya usaha yang lain ya kayaknya agak susah sih kalau untuk 1 bulan. Mungkin bisa 3 sampai 6 bulan lah Tapi bisa prosesnya. nggak sih untuk pengurusan itu diwakilkan Boleh gitu? nggak sih? Bisa, Misalnya pihak keluarga. bisa juga diwakilkan, tapi tergantung, semua kembali kepada ke diri kita masing-masing ya. Kalau misalkan kita punya pengetahuan lebih di ranah itu, ya buat apa diwakilkan oleh orang lain. Kalau aku dulu aku lebih plong, lebih Mantap ya? lega, lebih mantap kalau kita ngurusin sendiri gitu. Makanya aku semua urus sendiri tanpa calo ya? ya, Terus betul. tadi Nomi mengurus pernikahan itu karena domisilinya di Jakarta, maka akan lebih mudah karena dekat dengan embassy ya. Betul. Urusannya dengan embassy Malaysia juga kan ya? Betul. Boleh diceritain nggak tuh gimana prosedurnya dari pengurusan dari tingkat yang paling Awal sekali. awal sekali tuh apa? RT RW ya? Iya, itu udah pasti. Sama seperti proses pernikahan kita dengan sesama orang Indonesia atau orang lokal. Tapi memang kalau untuk pernikahan dengan orang asing jauh lebih panjang prosesnya. Iya. Untuk proses pertama memang harus ke RT RW dulu, minta surat pengantar, terus pasangan kita yang ada di luar negeri harus meminta juga kebenaran dari negara tempat dia tinggal. Karena kasusnya suami saya orang Malaysia, saat itu dia memang meminta surat kebenaran bahwa dia single dengan surat kebenaran untuk berkawin itu dari JPN. Nah, surat kebenaran itu lebih mungkin kalau di kita surat keterangan ya? Yes, surat keterangan untuk menikah. Izin gitu. Yes. Nanti surat berbekal dengan surat dari suami saya pakai untuk dibawa ke kelurahan dulu, guys. Pertama ke kelurahan. Selepas yang dari RT RW itu ya, terus langsung dibawa itu surat ke kelurahan. Selepas dari kelurahan dibawalah ke kecamatan. Baik, setelah ke kecamatan, nanti setelah itu kalau prosesnya sudah oke, nanti kecamatan baru bagi saya surat keterangan untuk menikah dengan warga negara asing. Tapi kita kalau sebelum pengurusan itu kita perlu datang ke konsultasi dulu, sempat konsultasi dulu nggak ke embassy Malaysia yang ada di Indonesia? Konsultasi sih enggak ya waktu itu. Langsung ngurus ya? Langsung ngurus aja. Kalau dari misalnya bagi yang belum tahu nih, teman-teman yang belum tahu dan yang berencana untuk menikah dengan warga negara asing, prosedur untuk pengurusan menikah dengan warga negara asing itu diketahui nggak sama RT RW? Maksudnya kalau kita mau mendapatkan informasi di RT RW setempat, itu mereka sudah tahu belum? Atau kita harus kemana nih? Enggak sih, kalau untuk RT RW mereka hanya memberikan surat keterangan untuk ke kelurahannya aja. Jadi mereka nggak minta yang ribet ya. Yang ribetnya itu di bagian kelurahan dan kecamatan sih. Oh ya. Tuh. Mungkin juga sebagai calon yang akan menikah dengan warga negara asing gitu, harus lebih proaktif ya, cari-cari di Google gitu misalnya. Atau hubungin di kementerian terkait atau di departemen yang memang mengurusi prosedur itu. Misalnya kalau di Malaysia ya embassy Malaysia yang ada di Indonesia, terus urusnya ke departemen apa lagi sih? Departemen mungkin kalau di konsulat kita itu konsuler ya, karena berurusan dengan perkawinan atau pernikahan. Oh ya, aku mau kasih tambahan sebelum lupa nih guys. Tadi aku bilang pada saat itu calon suami aku harus ada dapat surat kebenaran menikah dengan keterangan single dari JPN Putrajaya tuh. Nah itu jangan lupa dihantar ke embassy Malaysia di Jakarta. Nah, karena berurusan dengan bahasa, sebab saat itu suami saya dapat surat keterangan itu berbahasa Inggris. Iya, harus ditranslasi dulu ke bahasa Indonesia ya. Betul, diterjemahkan dulu. Betul. Dan dari Putrajaya saya bawa ke embassy Malaysia yang ada di Jakarta. Satu untuk diterjemahkan itu tadi, yang keduanya lagi dari embassy akan buat surat pengantar juga. Jadi pengantarnya ada 2. Satu dari Malaysianya, yang satu dari embassy-nya. Jadi embassy-nya Malaysianya ini mengetahui bahwa surat itu adalah asli dan memang sudah diberikan izin lah untuk menikah di Indonesia. Oke, setelah izin semua itu udah didapat, terus kemana?
kelurahan dulu, baru ke Hmm. kecamatan. Kelurahan langsung ke kecamatan, setelah ke kecamatan Boleh dilangsungkan pernikahan. boleh langsung ke pernikahan. Kalau urusan yang di embassy juga sudah selesai ya? Di embassy Malaysia yang ada di Indonesia di Kuningan ya? Ya, Kuningan. Daerah Kuningan ya, Daerah Jakarta. Kuningan sana. Kemudian setelah itu dilangsungkanlah pernikahan kalau Nomi di gereja. Iya, kebetulan saat itu saya di gereja. Setelah pernikahan sudah dilangsungkan, langsung buru-buru tuh dicatetin Kak ke bagian kecamatan. Setelah dicatatkan, nanti kita akan dapat akta perkawinan. Nanti akta perkawinannya itu juga harus dilegalisasi ke beberapa kementerian supaya diakui. Nah, prosedur legalisasi itu gimana tuh? Wah, itu agak sedikit ribet. Cuma kita kasih garis besarnya aja ya. Itu kita pertama kali harus ke Kemenkumham dulu untuk dilegalisasi, untuk dapatkan stiker. Kemudian dari Kemenkumham kita langsung ke Kementerian Luar Negeri. Selepas dari Kementerian Luar Negeri, langsung kita hantar kembali nih ke Embassy Malaysia yang ada di Jakarta. Kita laporin nih, saya sudah menikah. Kemarin kan sudah dikasih izin. Nah, nih saya sudah selesai menikah. Gitu ya? Yes, diupdate. Nanti mereka akan bagi legalisasi. Nanti mereka cop, ditanda tangan sama konsulernya. Udah deh, langsung itu dari 3 departemen atau 3 kementerian itu sudah selesai. Lepas itu saya langsung kembali ke Malaysia untuk dilaporkan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia karena kebetulan saya di Penang, jadi di KJRI ya. Tapi kalau ke KL atau kalian di Johor, Johor pun KJRI, tapi kalau kalian di KL langsung ke KBRI dilaporkan. Dapat juga stiker legalisasinya, nggak berhenti di situ lagi Kak Tasa. Apa tuh? Masih harus dibawa ke JPN Putrajaya sebagai legalisasi terakhir. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tuh kalau JPN itu apa ya? Oh iya, JPN itu Jabatan Pendaftaran Negara guys. Itu sama aja kayak Dukcapilnya kalau di Indonesia. Oh baik, jadi kalau di Indonesia Dukcapil ya. Ya. Dan mungkin untuk di satu negara dengan negara lain tidak sama untuk peraturannya, tapi garis besarnya kurang lebih mungkin kurang lebih ya. seperti itu, betul. Jadi yang harus diketahui, kita nikah nggak asal nikah ya, jadi di 2 negara kita diakui. Iya betul. Itu prosedur itu memang harus dilewatin untuk memudahkan perjalanan yang selanjutnya gitu ya. Betul. Karena untuk tinggal di negara orang ikut suami itu kan tentu harus punya izin tinggalnya juga, harus diurus juga izin tinggalnya. Kalau kalian lupa nih, sampai lupa daftarin di negara suami kalian, nanti suami kalian masih single loh statusnya. Nah itu bahaya tuh. Iya. Itu bahaya, ya. jangan. Jadi nanti kalian di Indonesia udah statusnya menikah, ternyata suaminya di negara suami kalian masih single kan? Aduh, sayang banget perjuangan. Make sure setelah kalian menikah, semua dokumennya tuh diurus secara sah, sehingga sama-sama punya keterangan sudah menikah dua belah pihak ya, baik kita maupun suami kita. Yes. Dan jangan sampai lupa, hampir aja saya lupa, setelah itu semua legalisasi didapatkan, yang paling terakhir dari JPN Putrajaya, Kak Tasa, kalian harus daftar juga ke JPN setempat kalian tinggal. Ke Dukcapil setempat lah ibaratnya ya. Nah, Dukcapil di tempat negara kalian duduk. Duduk lagi. Bahasa saya Malaysia banget ya, tempat kalian tinggal guys. Tempat kalian tinggal ya. Kebetulan saya di Penang, saya harus bawa tuh akta perkawinan yang sudah dicop semua yang terakhir dari JPN Putrajaya. Saya laporkan ke JPN Penang. Ini saya sudah menikah, sudah terdaftar semua, sudah diakui. Nah, nanti mereka daftarkan di state masing-masing. Karena saya di state Penang, mereka akan catat di state Penang bahwa siapa nama suami kalian, sudah menikah, dan statusnya akan otomatis berubah. Sudah bukan bujang lagi. Nanti kalian dapat tuh sijil perkawinan Malaysia. Jadi kalian punya 2. Yang pertama, akta perkawinan Indonesia kamu dapat, sijil perkawinan Malaysia pun kalian dapat. Artinya kalian sah di kedua negara. Jadi untuk teman-teman yang berencana menikah dengan warga negara asing, pastikan seluruh prosedurnya diikutin dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada proses yang terlewatkan. Betul. Dan karena itu penting ya, apalagi sangat penting. Iya, apalagi nanti kalau memiliki keturunan untuk mengurus apa istilahnya akta lahir dari anak juga ya. Betul. Jangan sampai
anak kalian yang menanggung kesalahan kalian di masa lalu. Waduh, berat ya Bu Jangan ya. sampai. Karena anak rencana nih nikah sama orang asing, coba dipikirin dulu lebih jauh. Pikirin nih, contoh yang paling simpelnya, aduh nanti gimana ya jauh dari orang tua, itu aja. Gak usah mikirin dokumen-dokumen yang lain. Pikirin dulu kalau jauh dari orang tua kayak gimana, nanti mental kalian tuh berpengaruh atau enggak. Terus dipikirin lagi jaraknya, kalau kalian lagi kangen sama kampung halaman, bisa nggak gampang pulang ke tanah air. Contohnya kayak aku kemarin, memang Malaysia itu kan dekat, tapi ternyata pas waktu aku pindah ke Malaysia ternyata total lockdown. Iya betul. 3 tahun nggak bisa keluar dari Malaysia, nggak bisa ketemu sama keluarga. Padahal, aduh, derita banget. Itu hal yang di luar kontrol kita gitu ya. Yes. Terus lagi. Mungkin setelah nikah kalian harus pikirin juga nih, kalau misalkan lagi berantem sama suami, ntar gue bisa kabur kemana ya. Iya, betul. Itu aja sih, sepele aja sih. Kalau untuk soal dokumen, cincai lah. Bisa lah ya. Bisa. Dan guys, ngomong-ngomong masalah pernikahan ini tentu dibutuhkan bukan hanya persiapan masalah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengurusan pernikahan, tapi lebih kepada mental ya. Untuk yang ini kita ngomongin lagi pernikahan antar negara ya, bukan hanya, maksudnya ini kan pernikahan antar negara itu kan menyatukan dua perbedaan budaya segala macam gitu. Yang kita yang sama-sama Indonesia pun beda suku aja udah beda apa ya, beda suku aja kayak udah beda gitu loh namanya. Paham. Mau dengan siapapun pasti yang namanya pernikahan itu kan menyatukan dua isi kepala ya. Betul. Guys. Jadi kalau misalkan kalian orang yang nggak bisa diajak apa ya, kerjasama, beradaptasinya gitu. Susah, aduh jangan pikir-pikir dulu. Aduh ya. Jangan mikir buat nikah sama WNA dulu deh, gitu. Jangan kayak, aduh aku udah terlanjur cinta sama dia. Itu aku dulu loh guys. Aku jadi curhat ya Bu. Iya, jadi ini harus diceritakan pengalaman yang aku rasakan. Mungkin senior mungkin yang udah lebih dulu dari sebelum aku pasti punya pengalaman lain, tapi kalau aku karena masih baru, itu pengalamannya lebih banyak. Ya, betul. Nggak semuanya enak guys. Jadi sebenarnya kalau pernikahan itu tergantung, setiap orang kan pasti memiliki nasib pernikahan yang berbeda-beda ya. Kita nggak bisa menggeneralisir kalau misalnya kita nikah dengan orang asing akan hasilnya akan seperti apa, atau kita menikah dengan warga negara Indonesia akan seperti apa gitu. Kan sering itu ada pertanyaan tuh, lebih baik mana tuh, menikah dengan warga negara Indonesia atau dengan warga negara asing? Nah, menurut kakak, menurut aku ya, pertanyaan ini tuh kayak nggak perlu dijawab gitu loh. Betul. Itu adalah pertanyaan yang nggak ada jawabannya gitu loh guys. Iya, pertanyaan nggak ada jawabannya, betul. Karena itu tadi, mungkin bagi Nomi yang merasakan kalau pernikahannya happy gitu ya, terus ditanyain, better nikah sama orang Indonesia atau nikah sama orang asing? Pasti dong akan jawab sama orang asing dong, ya kan? Tapi bagi sebagian orang lain yang mungkin cerita pernikahannya tidak seindah Naomi, mungkin dia kalau ditanyain nikah sama orang Indonesia atau nikah sama orang asing, dia pasti akan jawab nikah sama Indonesia aja deh, jangan sampai nikah sama orang asing gitu. Jadi kan kita tidak bisa membandingkan karena tidak itu semua relatif ya guys. Karena masalah pernikahan ini kan harusnya menjadi jawaban dari pertanyaan tentang pernikahan itu kan sifatnya subjektif. Setiap orang kan pasti punya pandangan sendiri berdasarkan diri masing-masing. Betul. Kalau aku pribadi, kalau boleh jujur, lebih baik sama yang Indonesia sih. Oke, baik. Karena perbedaan suku, perbedaan bangsa, aduh, kalau nggak bisa benar-benar nerima itu semua sih. Betul. Kita tuh harus terlebih dahulu sebenarnya menikah dengan siapapun, memang terlebih dahulu kita harus menyiapkan kapasitas menerima itu harus diluaskan terlebih dahulu gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin itu adalah tempat kita mungkin ya, jadi sehingga kalau misalnya nih amit-amit ya, misalnya terjadi konflik, maka kita masih merasa lebih safe gitu loh, karena kita ada di tempat sendiri gitu ya. Betul banget. Ya, tapi kalau ada di negara asing dan kemudian kita ikut suami, di mana ternyata suatu hari kita mengalami situasi yang tidak pernah kita prediksikan sebelumnya, maka dia akan secara mental tuh akan beda gitu loh guys, karena dia merasa kayak ini adalah tempat asing gitu. Jadi prosesnya itu jauh lebih ribet lagi untuk contoh ya, kita nggak ngedoain ya kalau misalkan untuk
proses perceraian itu pasti akan jauh lebih ribet lagi. Betul. Dan ditambah lagi kalau kita tinggal ke negara suami, pasti hak kita nggak sebesar hak kita di Indonesia. Gitu. Ini khusus untuk yang perempuan ya. Lebih pada yang perempuan ya. Betul. Sebenarnya dua-dua pasti ada risikonya tuh. Baik laki-laki yang ikut istri atau yang perempuan ikut suami gitu yang di luar gitu. Pasti masing-masing ada konsekuensi, tapi secara kasat mata kita bisa melihat konsekuensi yang diterima sama perempuan tentu lebih berat ya konsekuensinya ya. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk menikah dengan warga asing, yang pertama utamakan dulu logika kali ya. Yes. Maksudnya timbang bener-bener gitu. Jangan perasaan dulu, logika dulu. Tapi itu mungkin paling penting. Tapi mungkin statement ini bagi sebagian orang yang udah terlanjur jatuh cinta akan sulit dong diterima. Karena tahu sendiri dong gimana rasanya orang yang udah terlanjur cinta susah gitu ya. nasehatin orang yang jatuh cinta. Cuman sebaiknya diskusi aja lah pokoknya. Diskusi dengan orang-orang yang kalian percaya, dengan keluarga terdekat untuk dapat kira-kira kalau aku begini akan gimana ya, kalau aku begitu akan gimana ya gitu. Dan misalnya nih, zaman sekarang nih lagi ngehits banget ya nikah sama orang asing ya, sama bule-bule gitu ya. Dan kayak dunia saat ini tuh kayak gak ada batasnya gitu loh. Misalnya dari aplikasi aja, orang Indonesia yang dari misalnya dari tempat yang nggak kota-kota banget gitu, yang tidak dari kota besar, itu banyak tuh di YouTube yang menikah dengan orang misalnya Jerman yang orang kota gitu ibaratnya. Dia melalui aplikasi gitu. Kita sekali lagi tidak menyalahkan aplikasinya karena itu kembali ke pribadi masing-masing ya, bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut. Namun memang harus hati-hati. Misalnya contohnya di Malaysia sendiri, itu kasus love scams itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Iya, jadi banyak tuh dari aplikasi, terus dia pakai foto orang, foto palsu, terus telepon-teleponan, tapi mereka nggak video call nih. Ada juga sebagian yang video call, tapi dia mengaku sebagai profil orang yang lain gitu. Jadi intinya dalam hubungan tersebut itu si korban itu diminta untuk mengirimkan sejumlah uang kepada orang tersebut gitu dengan berbagai macam alasan. Pintar ya, scammernya bikin dia jatuh cinta banget nih. Betul. Jadi dia nggak bisa lepas, akhirnya ya si perempuan nggak bisa apa-apa. Jadi kalian tuh harus punya banyak teman guys. Bersosialisasi lah. Jadi jangan ucuk-ucuk suka sama orang asing. Dan jangan sampai diem-diem gitu. Diem-diem baik di kamar, tutup pintu, nggak sosialisasi, jangan juga. Pokoknya apapun yang kita lakukan sebaiknya diskusi aja sama keluarga terdekat gitu, bangun kedekatan dengan orang-orang terdekat. Kalau Kak, aku nggak deket sama orang tua aku, ya kamu cari seseorang lain yang menurut kamu bijaksana, yang care sama kamu dan yang bisa mengarahkan kamu untuk tidak salah mengambil keputusan gitu. Betul. Dan juga pintar-pintar mencari teman. Kalau misalkan untuk kalian-kalian ya yang mungkin dirasa tidak mempunyai orang tua yang cukup kooperatif, mungkin kalian bisa curhat dengan teman yang menurut kalian bijaksana. Selain teman juga mungkin bisa ahli-ahli agama, bisa membantu kalian. Jadi jangan sampailah kalian itu salah pergaulan. Betul. Gitu. Gak boleh. Janganlah, pokoknya jangan. Kalian harus pintar. Kita balik lagi nih soal masalah pernikahan gitu. Jadi udah dijelasin tentang prosedurnya, kemudian suka dukanya menikah. Tapi lebih tadi yang kakak tangkap lebih banyak ke bukan ke duka sih, lebih kepada antisipasi gitu ya. Iya, antisipasi benar. Lebih kepada antisipasi. Intinya kalau kalian merasa belum cukup kuat posisi kalian secara finansial misalnya, atau pemahaman kalian tentang pernikahan, terus kayak belum ada dukungan penuh dari keluarga gitu ya, better kalian pikir-pikir dulu gitu ya. Jangan serta-merta kayak aku udah terlanjur cinta sama dia kak, dia orangnya baik, jangan karena kita nggak makan cinta guys. Tuh dengerin. Bener deh. Betul. Mungkin awal-awal pernikahan betul. Awal-awal pernikahan tuh kayak ya lagi happy-happynya gitu ya. Menemukan tambatan hati gitu. Tapi lama-kelamaan kita akan dituntut hidup secara realistis. Gitu, dimana penyatuan dua karakter dalam satu rumah tangga itu tuh bukan hal yang mudah untuk diproseskan gitu loh. Dari awal misalnya dari ya yang hal-hal yang simpel kayak
kamu biasanya kalau habis mandi anduknya taruh mana gitu, kamu kalau makan biasanya piringnya gimana. Itu hal-hal yang seperti itu yang awal-awalnya tuh kayak aduh nggak apa-apa yang penting aku cinta gitu. Kalau suami kita nanti suami kita naruh anduk di tempat tidur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali masih oke lagi. Tapi untuk 1, 2, 3 bulan kemudian udah dibilangin, Mas taruh anduknya jangan di kasur dong, dijemur gitu. Mungkin untuk ke 10, 11, 12, 13, 14 kali masih oke. Tapi siapa yang bisa menjamin seseorang akan bisa oke seterusnya gitu. Sebenarnya dalam rumah tangga itu kan katanya konfliknya itu kan hal yang kecil-kecil ya harusnya ya. Itu aku Hal yang sepele-sepele kan harusnya kan. soal handuk itu aku banget. Iya guys, jadi mungkin karena kakak juga banyak ini ya diskusi sama teman-teman yang udah nikah gitu ya. Seringkali kata mereka sih dalam pernikahan itu banyak hal-hal kecil yang kemudian bisa menjadi hal yang besar kayak duar gitu. Betul Kak Sasa. Kayak contohnya kayak kasus apa tadi? Handuk tadi. Aku pun ngerasain banget karena aku benci banget sama yang namanya handuk basah itu langsung dilempar di kasur. Itu awal aku masih kayak ekspektasi aku ke dia itu dia langsung dengerin aku. Padahal kalau laki-laki itu susah guys. Ya mungkin karena secara psikologi juga berbeda ya. Betul. Antara perempuan dan laki-laki. Awal-awal aku kayak aduh ngambek, sebel, ngedumel di dalam hati, gini. Langsung mau sampai jauh nih. Jauh pikirannya udah kayak aku nikah gini banget. Padahal nggak gitu. Terus akhirnya di satu saat aku udah cooling down, aku langsung mikir, udah pada kayak gini terus. Kenapa nggak gue ambil aja terus langsung gue gantung? Nah, kenapa gitu. harus gue marah-marah? Kenapa harus menaruh harapan ke orang lain? Betul. Kenapa nggak naruh harapan ke diri sendiri aja? Gitu. Padahal energi yang kita keluarkan untuk marah-marah itu sebenarnya kalau cuma buat ngambil handuk terus kita buat jemuran itu kan udah selesai gitu ya. Selesai masalah. Jadi ya itu hal sepele ya udah nggak usah dibesar-besarin. Betul. Tapi kalau kitanya nggak bijak, kitanya nggak mau mikir ke depan, ya itu pasti akan merentet tuh kemana-mana. Iya. Dan yang utama memang selain mental, secara finansial juga harus dipikirkan tuh pernikahan yang melibatkan negara lain gitu ya dengan WNA. Itu secara finansial harus betul-betul dipikirkan karena apalagi kalau kita ikut suami gitu ya, suatu hari ingin mengunjungi keluarga di Indonesia harus butuh biaya penerbangan gitu, terus dan gimana kita tentu kan nggak bisa pulang doang, pasti akan ada oleh-oleh yang diberikan segala macam gitu. Iya. Tips and trick dari aku sedikit ya. Kalau untuk finansial kita nggak harus yang jadi kaya banget untuk baru menikah, nggak juga. Tapi kalau kalian yang sudah berencana atau yang udah menikah dengan WNA, jangan kosongkan rekening Indonesia kalian. Jadi kalian punya 2 pegangan. Jadi di banknya Indonesia kamu punya pegangan, di negara lain pun kamu punya pegangan. Nah, setuju banget nih kalau untuk hal ini. Kita khususnya bagi yang perempuan ya, kita kalau bisa berusaha untuk kita nggak berniat untuk melebihi suami kita gitu, tapi setidaknya kita bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kalau menurut aku seperti itu ya, karena kita tidak tahu masa depan akan seperti apa. Yang bisa kita pasrah semua sama Allah. Kalau dalam agama Islam, dalam kami sebagai Muslim, itu memang segala rezeki itu sudah ditetapkan sama Allah. Namun kita juga ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, maksudnya untuk mengantisipasi gitu. Betul, rezeki memang semuanya sudah diatur. Tapi sebagai manusia, hendaknya kita untuk mengantisipasi hal tersebut. Kalau misalnya suatu waktu dalam keadaan darurat kita memerlukan apa gitu, agar kita tidak serta-merta tergantung sama orang lain. Iya, jangan serta-merta karena kalian udah nikah sama orang asing, udah tinggal di negara suami, Indonesianya kalian lupakan. Jangan gitu guys. Kalian masih warga negara Indonesia, kalian harus cinta dengan Indonesia. Nah, betul. Dan sebisa mungkin kita tetap harus turut berkontribusi ya terhadap apapun yang bisa kita berikan. Apapun itu. Betul. Nggak selalu harus kita berkontribusi langsung ke datang Indonesia, nggak juga. Apapun yang bisa kamu lakukan untuk negara kita, lakukanlah. Sekecil apapun itu. Meski tidak terbatas, kontribusi itu harus bekerja sebagai PNS, harus bekerja di kantor pemerintah. Ya selalu seperti itu. Kontribusi bisa dilakukan dalam bentuk apapun, selama itu dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Betul. Tadi kita udah ngomongin tentang
mandiri finansial, terus kita udah ngomongin prosedur, kita udah ngomongin persiapan mental dalam menikah gitu. Kemudian ada hal lagi nih yang paling penting dipersiapkan. Apa tuh Kak Sasa? Selain kita mempersiapkan diri untuk diri pribadi kita terhadap suami, juga perlu mempersiapkan bagaimana kita menerima keluarga suami. Dan juga lingkungan di keluarga suami, ya nggak sih? Betul kan? Karena kita menikah tuh bukan hanya, kita hanya akan menikahi suami kita. Namun, kita harus terlibat nih dalam istilahnya, dalam keluarga dia gitu. Kita harus bisa menerima orang tuanya, kakak beradiknya, kemudian lingkungan sekitar dia tinggal, kebiasaannya apa. Apalagi yang itu tadi kita bilang di awal, nikah beda suku, itu pun sudah cukup beda ya. Misalnya kakak nih, dari Magelang ya, saya asal dari Magelang. Kemudian saya menikah nih dengan contoh guys. nih, contoh misalnya saya menikah dengan orang Jawa Timur aja, sama-sama Jawa ya sebenarnya, cuma Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu kan sudah agak beda loh. Beda. Dari logatnya, dari lingkungannya, bahasanya juga beda gitu. Jadi untuk hal sekecil itu pun harus dipersiapkan ya harusnya. Apalagi, atau mungkin yang lebih kecilnya lagi Kak Sasa, kita dibesarkan oleh orang tua yang berbeda aja udah beda banget. Betul. Perbedaan latar belakang dan pola asuh itu mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Yes, gitu. Betul. Kalau contoh aku pribadi, kalau di keluarga aku terbiasa dengan bicara yang pelan-pelan, terus kalau kita lagi ngobrol misalkan dengan lawan cerita kayak gini ya, kita terbiasa untuk diem dulu, untuk dengerin dulu baru merespon gitu. Keluarga aku kayak gitu Kak Sasa. Walaupun dari Sumatera nih ya nih, tapi kayak mungkin polanya kayak orang Jawa kali ya, yang lembut gitu. Nggak, mungkin karena udah terbiasa merantau ya. Terus tiba-tiba aku nikah dengan suami yang udahlah beda negara, ternyata beda suku juga. Beda suku apa nih? Kalau suami aku kebetulan keturunan India. Dan ketika aku sudah menikah, tinggal bersama keluarganya, wah itu jauh banget. Agak-agak jet lag gitu ya. Aduh, bukan agak lagi, jet lag banget. Jet lag banget gitu. Jauh berbeda. Mereka yang lebih lebih confident, yang lebih straightforward. Aku yang di keluarga yang biasanya itu nggak straightforward bahasanya kalem ya mungkin. Kalem, lebih diplomatis ya. Jadi nggak langsung dar gitu. Tiba-tiba ketemu dengan keluarga yang straightforward, aku langsung kayak gila-gepan ya. Kenapa ya gitu. Awal-awal aku masih belum paham ya. Ternyata culture mereka kayak gitu. Aku pikir mereka tuh marah-marah, ternyata mereka cuma bercanda. Jadi nggak ada niatan gitu. Bawa asar hati tuh kayak aduh aku ngurus banget gitu. Tapi ternyata mereka memang gaya bicaranya kayak gitu. Terus cara ngomongnya pun gede ya, tinggi-tinggi. Yang aku pikir kok udah kayak gitu nadanya ya yang tinggi ya gitu. Nadanya tinggi, terus orangnya kan straightforward ya, langsung nembak gitu. Kayak aku awal-awal kayak sakit hati ya gitu. Ternyata enggak juga ya, setelah 3 tahun aku udah paham. Akhirnya aku yang malah bisa nimpalin gitu loh guys. Jadi kalau nggak betul-betul siap soal adat kebiasaan dan penerimaan itu, aduh, bisa stres. Akan berat untuk menjalani ya. Bisa stres. Dan kalian harus dan kaliannya juga yang tadi aku bilang, jangan menaruh harapan kepada orang lain. Karena belum tentu pihak suami juga bisa nerima kebiasaan aku yang diem, yang ngalem gitu loh. Malah mereka juga kaget sama aku. Cerita dikit aja ya guys, nggak apa-apa ya. Curhat ya. Keluarga suami aku yang malah kaget, kok kamu dapatnya istri yang diem banget ya, kalau marah tuh diem aja. Kalau di mereka kan kalau mereka marah semua dikeluarin gitu, langsung cucu nah ekspresif. Kalau aku kayak diem dulu, mikir dulu baru dikeluarkan gitu loh. Mereka juga pun kaget dengan aku. Jadi kitanya jangan menaruh harapan ke orang lain, karena belum tentu orang lain juga bisa nerima kita gitu loh guys. Jadi kita harus bijak. Oke. Jadi intinya adalah banyakin menerima keadaan dan jangan menuntut orang lain untuk memahami kita gitu. Ya. Tuntutlah diri sendiri untuk ngerti orang lain dulu, baru orang lain akan ngerti kita. Betul. Itu yang pernikahan
sesama serumpun ya istilahnya kita bilang. Serumpun. Karena Indonesia dan Malaysia tuh nggak jauh-jauh beda ya. Dan apalagi kalau kalian menikah dengan kayak warganya yang bener-bener kayak warga negara asing yang bener-bener jauh, kayak misalnya Eropa atau Amerika atau India bahkan ya, gitu. Dan bener-bener beda gitu, dari segi cuacanya udah beda, dari lingkungannya udah beda. Makanan pun bisa berbeda, makanannya guys. beda. Nah ini makanan pun yang kelihatan kayak sepele itu juga bisa jadi masalah loh. Yes, betul bagi banget. Kita yang terbiasa dengan makanan yang ada rempahnya, ada bumbunya, tiba-tiba kalau menikah dengan orang Amerika gitu yang mereka cuma lada dan garam ibaratnya ya, ibaratnya itu mereka pasti akan kayak kangen banget udah keliengan. Gak usah jauh-jauh ya ke sana ya. Aku yang nikah sama orang India aja kayak langsung terkaget-kaget gitu. Aduh, pengen makan sambal matang nih, aduh pengen makan ayam goreng nih, pengen makan itu nih. Terus sedangkan di keluarga suami makannya biryani, nasi kandar, ayam kari, ayam tanduri, terus kari kambing, nggak biasa, kari pap. Dan ketika aku pun masak masakan Indonesia di rumah dan mereka pun nggak bisa nerima ternyata sama saling gitu. Iya betul. Maksudnya sama kayak misalnya kita orang Malaysia, apalagi keturunan India yang makan makanan Indonesia, itu mungkin sama kasusnya kayak orang Indonesia yang makan makanan Amerika gitu. Mereka tuh kayak aneh ya. rasanya tipis gitu loh. Tipis. Yang biasanya mereka rempahnya nampol, ya biasanya rempahnya nampol, terus kayak tiba-tiba kayak light banget kan rasanya gitu. Mungkin gitu kali ya. Kali lagi penerimaan terhadap keluarga juga harus dipikirkan gitu. Pokoknya mereka dengan siapapun sih, bukan hanya sama warga asing, tapi persiapannya harus lebih ekstra nih kalau nikah sama orang asing gitu ya. Aku jadi teringat kata-kata kakak ipar aku waktu awal-awal nikah. Dia bilang, Nomi gimana? Kamu biasain ya, karena keluarga kita ini emang heboh banget gitu. Terus mungkin dia ngeliat ekspresi muka aku kok kayak terkaget-kaget kali ya. Jadi dia kayak nenangin aku, Nomi, kamu jangan ini ya, karena keluarga kita emang kayak gini berisik ya tiap hari gitu. Terus aku di situ aku langsung ketawa, aku baru ngomong, iya kalau di keluarga saya nggak kayak gini, nggak sampai teriak-teriak gitu. Sedangkan papa mama aja ngomongnya tuh pelan-pelan gitu loh, apalagi ke anak. Iya. Jadi kesimpulannya adalah setiap rumah tangga pasti memiliki tantangan yang berbeda-beda ya satu dengan yang lainnya ya. Yang terutama pokoknya kita harus memperkaya diri kita dengan ilmu pernikahan gitu. Jadi nggak terlalu kaget nih kalau ternyata kita mengalami situasi yang nggak pernah kita prediksikan sebelumnya gitu ya. Ya tiba-tiba suami kita kalau ngambek kayak mana yang sebelumnya kita nggak pernah tahu. Terus kayak kalau orang tua kita ngasih tahu yang menurut kita itu kok kayak terlalu frontal banget dia ngasih tahunya, tapi mungkin secara mereka memang seperti itu gitu. Hal-hal seperti itu yang harus kita persiapkan, lebih kepada mempersiapkan diri kita sih kalau aku. Sebelum kita memutuskan untuk menikah, pastikan kamu sudah tahu tentang ilmu pernikahan terlebih dahulu. Gitu. Jangan plain amat lah ya guys. Jangan asal nikah aja. Betul. Tapi juga jangan lupa bahwa segala sesuatu itu ada solusinya. Jadi kayak Nomi, pertamanya terkaget-kaget. Tapi seiring dengan penerimaan yang dilakukan, terus kayak adaptasi yang dilakukan, juga bisa kan melewati fase-fase berat di awal pernikahan itu gitu. Bisa. Jangan egois sih. Yang penting kalau di pernikahan itu nggak boleh yang namanya egois. Contohnya kalau ngambek dipertahanin aja ngambeknya sampai berhari-hari tapi kitanya nggak mau memaafkan juga ya, itu namanya egois. Betul. Itulah ya bisa tuh. Yang kata-kata orang pernikahan itu justru ibadah yang sesungguhnya. Betul. Ibadah seumur hidup ya. Ibadah seumur hidup. Di situ ada kesabarannya juga, kayak ada memaafkannya juga, segala macam tuh ada di situ ya. Dulu aku nggak ngerti tuh Kak. Dulu aku nggak ngerti yang soal kayak gitu-gitu. Setelah terjun dan setelah merasakan, barulah kita ngerti. Dan sesuatu tuh kadang memang harus dijalani terlebih dahulu agar kita bisa mengerti gitu ya. Dan kita juga, kalau kita udah mengerti, kita jadi tahu nih solusi apa yang kira-kira paling cocok untuk dapat menyelesaikan situasi tersebut. Belum lagi kalau yang punya anak, terus pasangannya mungkin nggak bisa berkolaborasi dengan baik, ya nggak heran kan kalau sekarang tuh banyak ibu-ibu yang stres. Stres mungkin stres yang ringan masih bisa diatasi ya. Tapi kalau sampai dia membunuh anaknya, yang kasus-kasus yang pernah terjadi sebelum ini, tanpa bersikap judgmental, ya pastikan kamu menikah dengan seorang yang mau menerima kamu apa adanya,
dan yang kamu merasa tentram dan nyaman padanya gitu. Dan jangan lupa, dan aku nggak capek buat ngomongin ketentraman diri sendiri itu juga berasal dari diri sendiri. Paham nggak? Ketentraman itu bukan dari orang lain juga, tapi dari hati sendiri. Tapi kalau kita nggak bisa melepaskan, itu juga kita akan nggak tentram. Aduh, dalam banget nih. Dalam ya. Dalam banget guys. Karena kewarasan itu adalah dari diri kita sendiri guys. Karena semua yang terjadi di kehidupan kita itu diatur oleh isi kepala kita. Kalau isi kepala kita itu baik, pasti outputnya pun baik. Tapi kalau isi kepala kita itu terlalu penuh dengan negativity, mungkin outputnya pun juga akan nggak baik. Jadi kewarasan itu juga dari diri kita sendiri guys. Oke. Jadi mungkin kita berusaha untuk lebih bijak dan positive thinking ya terhadap sekitar ya. Karena kalau dalam Islam tuh juga ada tuh Allah mengatakan aku adalah prasangka hambaku gitu. Jadi kalau sebaik mungkin tuh kita berprasangka yang baik-baik aja meskipun harus melalui momen yang kurang menyenangkan bagi kita. Percayalah di ujung momen itu pasti akan ada hikmahnya yang akan kita syukuri nanti gitu. Itu kira-kira ada yang mau disampaikan lagi untuk sebelum kita tutup? Udah 47 menit aja nih. Sejam aja gimana? Nggak boleh. Jangan guys, nanti kalian bosan. Kalau misalkan masih banyak hal-hal yang kurang disampaikan dari kita, mungkin bisa ditanya dulu ya. Iya, betul. Di kolom komentar. Boleh. Nanti untuk teman-teman yang mau request kita mau bahas apa, boleh nanti komen di bawah ini. Dan insya Allah akan ada improvisasi setiap episodenya. Karena ini baru pertama, baru ngawang guys. Kayak kita tadi pun kayak mau opening, kita juga bingung mau apa gitu ya. Maaflah kami yang baru belajar ini guys. Iya. Mungkin kalau ngobrol biasa beda ya. Kita ngomong sama direkam depan kamera kayak gini. Dan setelah kalian tonton, pokoknya kalian nggak harus nge-subscribe channel ini. Saya tidak akan meminta kalian untuk nge-subscribe. Kalau menurut kalian channel ini layak untuk di-subscribe ya silakan subscribe saja. Kalau ada pelajaran yang bisa kalian ambil, ya alhamdulillah kita bersyukur. Ambil yang baiknya guys. Ambil yang baiknya saja. Karena dalam filosofi kehidupan ini kita tidak selalu harus mempelajari segala itu yang baik. Dan kita juga ada kalanya tahu terhadap hal yang buruk supaya kita tidak melakukan hal itu pada orang lain. Terlebih pada diri kita sendiri. Betul. Belajar bukan hanya yang baik, tapi yang tidak baik agar kita tidak melakukannya pada orang lain. Ambil hikmahnya. Oke Nomi, terima kasih banyak sudah sharing sama kakak. Thank you for having me. Terima kasih banyak dan semoga nanti kita bisa ketemu di next episode dengan topik yang lain tentunya. Amin. Cukup memberikan insight bagi kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nggak ada. Kalau ada salah-salah kata disensor aja. Iya, kita sensor saja. Gitu ya. Iya. Pokoknya makasih banyak. Cukup memberikan wawasan bagi kita dan syukur-syukur kalau ini dilihat sama ada yang misalnya masyarakat yang berencana untuk menikah dengan warga asing agar lebih mengutip. Pokoknya harus realistis lah. Kita tidak sedang membicarakan tentang agama ya. Kita membicarakan tentang nilai-nilai sosial aja gitu. Secara psikologi harus dipikirkan, secara finansial harus dipikirkan, terus secara ya pokoknya diskusi saja sama orang-orang yang kalian percaya, yang bijak, yang bisa mengarahkan kalian gitu. Jangan sampai kalian salah melangkah dan kalian sesalin itu. Ya? Oke. Saya Sasius dan saya Nomi. Mengucapkan terima kasih sudah ditonton dan semoga episode kedua nanti bisa segera menyusul. Kami siap-siap untuk diundang kembali dengan topik yang berbeda. Dan untuk teman-teman yang barangkali ada input untuk kira-kira apa yang perlu diperbaiki nih, boleh nanti komen dan insya Allah akan menjadi masukan untuk kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.